Halo Sobat Healing, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di channel kami. Di channel ini kalian bisa menemukan berbagai rekomendasi tempat staycation dan tempat jalan-jalan yang seru banget. Udah tahun 2024 nih, waktunya kita staycation lagi. Kali ini kami mau ajak kalian untuk staycation di salah satu hotel yang berada di daerah Jakarta Barat. Nama hotelnya adalah Posto Dormire. Hotel ini terletak di Jalan Dr. Susilo Raya nomor 3, Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Sejak Oktober tahun 2018 yang lalu, Jakarta punya satu hotel unik yang wajib kalian kunjungi nih. Dengan konsepnya yang nyentrik, Hotel Posto Dormire yang didirikan oleh Felix Hamdani dan Supardi Tan ini nggak butuh waktu lama untuk menarik pengunjung. Hanya butuh waktu singkat sejak opening, masyarakat ramai berbondong ke hotel ini untuk melihat keunikan yang ada di dalamnya. Hotelnya terletak di daerah Grogol, Jakarta Barat. Dekat banget sama Universitas Trisakti dan Terminal Grogol. Buat yang naik kendaraan umum, gampang banget kok aksesnya. Cukup naik Transjakarta Koridor 9B atau 9C dan turun di halte Universitas Trisakti. Dari halte, tinggal jalan kaki sekitar 5 menit. Di video kali ini, kami akan berbagi pengalaman kami menginap di hotel ini. Hotel ini adalah hotel butik yang stylish dan unik, dengan desain vintage dan galeri seni. Hotel ini juga memiliki kolam renang outdoor, spa, dan restoran di rooftop. Begitu masuk ke lobi, kami langsung disuguhkan dengan pemandangan yang super keren. Lobinya luas dan tinggi dengan desain yang modern dan industrial. Ada banyak spot menarik untuk foto-foto. Suasana di lobi Hotel Posto Dormire ini sangat nyaman dan santai. Ada banyak sofa dan kursi yang bisa digunakan untuk duduk-duduk sambil bersantai atau bekerja. Kami juga suka banget sama musik yang diputar di lobi, bikin suasana jadi makin asyik. Nama Posto Dormire diambil dari bahasa Italia, yaitu poso artinya tempat, dormiro artinya tidur, jadi merujuk ke tempat tidur atau tempat istirahat. Desain interior Posto Dormire terbilang unik karena memadukan konsep industri, seni, dan sejarah. Kayu dan kuningan menjadi elemen bahan yang terbanyak untuk bangunan. Selain itu juga terdapat mural atau lukisan dinding karya seniman lokal dan barang-barang antik seperti kamera, mesin jahit, koper, atau mesin tik kuno koleksi dari pemilik Posto Dormire sendiri. Jadi tamu yang datang ke sini dapat merasakan suasana pabrik, sekaligus museum. Sehingga mendapat edukasi tentang benda-benda bersejarah sekaligus pelayanan yang baik. Tersedia 80 kamar dengan 3 tipe kamar, yakni standar, deluxe, dan suite. Masing-masing tipe memiliki 3 desain kamar yang berbeda tetapi masih dalam tema industrial. Untuk fasilitas, Posto Dormire menyediakan ruang rapat dengan kapasitas 100 orang, restoran 24 jam, cafe rooftop atau atap, dan kolam renang. Kolam renang di Posto Dormire memecahkan rekor dari Muri sebagai kolam renang transparan yang menggantung pertama di Indonesia. Di lobi, terdapat beberapa fasilitas yang bisa digunakan oleh tamu, seperti coffee shop. Ada coffee shop kecil di lobi yang menjual kopi, teh, dan cemilan. Cocok buat yang mau ngopi santai sambil nunggu check-in atau check-out. Ada juga restoran di lobi yang menyajikan masakan Indonesia dan internasional. Coworking space, di lobi, terdapat coworking space yang bisa digunakan untuk bekerja atau belajar. Tempatnya tenang dan nyaman dengan koneksi internet yang kencang. Untuk waktu check-in di hotel ini adalah pada pukul 2 siang dan check-out-nya di pukul 12 siang. Diperlukan deposit sebesar Rp100.000 saat melakukan check-in. Dikarenakan kami datang lebih awal, jadi kami harus menunggu sampai jam 2 siang dulu baru bisa check-in.
Kami memanfaatkan waktu yang ada untuk duduk santai di area restoran sambil memesan es kopi untuk menunggu. Desain restorannya sangat unik dan vintage, di mana setiap meja ada ornamen seperti pedal sepeda di bawah kaki meja. Restoran bernama Third Place ini didesain dengan dekorasi yang bisa bikin jatuh cinta setiap pengunjungnya. Third Place sendiri memiliki makna sebagai tempat ketiga, setelah rumah dan kantor. Selain itu, terdapat beberapa spot mural besar yang ada di dinding area lobi dan restoran, yang bikin pengunjung nggak bosan buat berlama-lama di sini. Saat membangun hotel ini, pihak hotel nggak mau cuma berorientasi ke profit aja. Mereka ingin bisa turut memberdayakan para pengrajin dan pelukis lokal. Makanya, setiap interior dan detail dari hotel ini dipenuhi dengan produk dan karya anak bangsa. Nggak tanggung-tanggung, sudah ada 20 pengrajin dan 3 pelukis yang bekerja sama dalam pembangunan ini. Nggak sedikit pemilik hotel di Indonesia pada umumnya lebih memilih kontraktor dan produk dari luar negeri. Namun Posto Dormire ingin membuktikan bahwa kontraktor dan produk lokal juga bisa bersaing dengan produk luar negeri. Banyak barang dan dekorasi yang ada di Hotel Posto Dormire dibuat secara handmade dan hampir 98%-nya merupakan produk lokal. Contohnya seperti lampu, meja saji restoran, komponen lift, dan dekorasi yang berbahan dasar tembaga asli dari daerah Cepogo, Solo dan furnitur yang berasal dari Jepara, Yogyakarta, dan Semarang. Adapun bantalan rel kereta api yang digunakan untuk menghiasi tampilan dari restorannya juga berasal dari kota para pengrajin tersebut. Kami mendapatkan kamar di lantai 5, di sepanjang koridor kamar nuansanya seperti museum yang menampilkan sejarah barang-barang yang pernah ada atau pernah dipakai oleh manusia dan evolusi barang tersebut dari waktu ke waktu. Lengkap dengan penjelasan dan gambar-gambarnya. Menurut kami ini sangat unik banget dan gak bakal kalian temuin di hotel-hotel lain. Kamar yang kami pesan adalah tipe deluxe double room seharga 500 ribuan per malam dan sudah termasuk sarapan. Saat memasuki kamar, suasananya sangat nyaman dan desain kamarnya cukup bagus. Kamar ini berukuran 18 meter persegi. Kamarnya gak terlalu luas, tapi cukup nyaman buat kami. Kasurnya empuk dan bersih. Ada televisi 43 inci, AC, kulkas, dan safety deposit box. Kamar mandinya juga bersih dan ada air panasnya. Desain kamarnya modern dan minimalis dengan sentuhan warna-warna cerah, bikin suasana kamar jadi ceria dan gak sumpek. Desain ruangannya juga sangat keren, karena dindingnya dihiasi oleh ornamen vintage dengan lampu menggantung yang memberikan kesan hangat layaknya rumah di Eropa. Kamar ini dilengkapi cermin besar juga di wastafel dengan desain kaca industrial yang menggunakan stainless steel hollow berbentuk pipa. Untuk lemari, desainnya juga terbuka dengan dilengkapi beberapa hanger untuk menggantung baju, dan di bawahnya ada tempat untuk menaruh koper dan tas. Untuk kasurnya sendiri berukuran queen, sebenarnya kasur ini terdiri dari 2 kasur single yang dijadikan satu, tapi di atasnya ditambahkan plus top lagi, sehingga tidak terasa kalau kasurnya dijadikan satu, dilengkapi juga dengan 4 buah bantal yang cukup empuk. Di samping kasur terdapat meja kerja yang cukup besar, dilengkapi dengan kursi kayu, buku tentang hotel, menu in-room dining yang bisa dipesan, teko pemanas air, 2 cangkir, kopi dan teh, kotak tisu, dan juga pitcher air minum. Di bawah meja kerja terdapat juga kulkas mini yang sangat eye-catching berwarna merah, memberikan warna yang kontras sekali dengan tema kamar menjadikan interior kamar ini tidak monoton. Kamar ini dilengkapi juga dengan AC split. Memang belum menggunakan AC sentral, tapi menurut kami AC-nya berfungsi cukup baik, tidak berisik dan cukup dingin. Untuk lantainya sendiri sebagian menggunakan keramik dan bagian area tidur menggunakan karpet yang membuat kaki tidak dingin saat berjalan di area kasur, dilengkapi juga 1 pasang sandal hotel dan luggage rack atau tempat taruh koper. Di dalam kamar ini banyak juga disediakan banyak stop kontak, yang bisa dipakai untuk mengisi daya dari gadget yang kami bawa. Terdapat juga 1 buah port USB untuk charging jika kalian lupa membawa charger handphone. Di meja kerjanya pun ada 3 buah stop kontak yang bisa dipakai untuk mengisi daya laptop yang kami bawa. Ini nilai plus buat kami karena kebanyakan hotel hanya menyediakan 2 atau 3 buah stop kontak saja di kamarnya.
Di samping kasur terdapat juga telepon dan lampu gantung estetik yang berwarna hitam. Untuk televisinya sendiri cukup besar, dan terdapat berbagai informasi tentang hotel ini beserta dengan gambar dari fasilitas-fasilitas yang ada. Namun sayangnya, untuk TV ini masih belum Smart TV dan variasi channelnya pun tidak terlalu banyak. Mungkin ada baiknya jika pihak hotel mengupgrade TV di setiap kamarnya dengan menggunakan Smart TV, sehingga tamu yang menginap tidak akan bosan di kamar, dan bisa menyaksikan YouTube, Netflix ataupun tayangan streaming lainnya. Untuk menu in-room diningnya tidak terlalu banyak, mulai dari Indomie rebus sampai sop buntut, harganya sendiri masih sangat terjangkau, disediakan juga berbagai aneka minuman, mulai dari kopi sampai minuman beralkohol. Kita sekarang lihat kulkas merah yang sangat menarik perhatian kami, isinya kosong, tapi kualitas pendinginnya cukup baik. Ada baiknya kalau kulkas ini diisi dengan cemilan dan minuman minibar yang bisa dibeli oleh tamu yang menginap. Jadi tamu yang lapar tidak perlu keluar hotel untuk membeli cemilan di minimarket. Kamar ini dilengkapi juga dengan jendela kecil untuk menikmati pemandangan di luar hotel. Lengkap dengan tirai yang bisa naik turunkan. Untuk view yang kami dapat di kamar ini menghadap ke bangunan lain jadi tidak langsung menghadap ke jalan, tapi kami tidak ada masalah dengan view yang kami dapat ini. Menurut kami sudah cukup, asal ada pencahayaan masuk ke dalam kamar, kebetulan cuaca di luar sedang cerah banget. Sekarang kita masuk ke area kamar mandi. Kamar mandi di sini dijadikan satu dengan kloset, namun memiliki pintu 2-in-1 yang bisa menutup pintu kloset dan juga bisa dipakai untuk menutup bilik mandi agar air tidak tercecer ke area kloset. Kamar mandi ini dilengkapi satu kloset duduk beserta bidet dan tisu, 2 buah handuk, 1 rain shower, 1 hand shower dan juga sabun 3-in-1 yang merupakan sabun, sampo dan juga sekaligus kondisioner. Untuk air panasnya berfungsi dengan baik dan area kamar mandi walaupun tidak terlalu besar, tapi sudah sangat cukup untuk kami. Yang kami suka di hotel ini, terdapat 1 buah dispenser air yang disediakan di area koridor kamar. Di dalam kamar memang tidak disediakan komplementari air mineral botolan yang biasa kita temukan di hotel lain. Namun pihak hotel menyediakan 1 buah pitcher kosong yang bisa kita isi air minum di dispenser air yang tersedia di area koridor ini. Jadi tamu tidak perlu khawatir kalau kehabisan air minum saat menginap. Di samping itu hotel ini sepertinya menggusung konsep Go Green dengan tidak menyediakan botol plastik. Kita bisa isi air minum lalu memasukkannya di kulkas kalau mau airnya lebih dingin. Untuk buat kopi bisa juga menggunakan air dari dispenser ini tanpa perlu memanaskan air lagi dari teko listrik. Oke Sobat Healing, sekarang kita ulas swimming pool yang menjadi daya tarik Hotel Posto Dormire ini, hingga bisa masuk ke rekor muri. Konsep kolam renang ini adalah vertical transparent swimming pool. Kolam renang ini bisa dinikmati mulai dari jam 5 pagi hingga jam 9 malam. Kolam renang yang tak begitu luas ini memiliki kedalaman 1,2 sampai 1,5 meter, dan menggantung di atas main lobby. Tentu saja bawahnya bermaterial kaca, sehingga orang yang berada di lobi bisa melihat aktivitas berenang dari bawah. Kolam renang ini dapat menahan beban sampai 40 ton, jadi sangat aman. Kolam renang di Posto Dormire ini memiliki panjang 10,4 meter dengan lebar 3 meter. Terbuat dari akrilik setebal 24 cm dan memiliki kedalaman 1,2 meter. Sebagai gambaran, kolam renang ini berada di lantai 3 hotel dan menggantung sekitar 5 meter dari permukaan tanah. Letak kolam renang ini menjorok ke bagian luar, dari lobi sampai balkon hotel. Pastinya kolam renang ini tidak begitu cocok untuk orang yang takut akan ketinggian. Sebab dari bagian samping kolam renang sudah terlihat keadaan lobi hotel. Fasilitas olahraga lainnya juga tersedia gym center yang ada tepat di sebelah kolam renang. Walau tidak begitu luas, namun dengan dinding kaca kita bisa menikmati view kolam dan hijaunya pepohonan sekitar hotel.
Alat gym yang tersedia pun sudah sangat cukup bagi kalian yang ingin tetap bugar saat menginap di hotel ini. Selain kolam renang transparan yang menjadi daya tarik dari hotel ini, tema besar dari hotel ini adalah museum. Jadi pengunjung nggak cuma datang dan menginap saja, tetapi juga mendapat ilmu karena bisa belajar sejarah dari detail hotel ini. Berkaca pada era krisis ekonomi tahun 1998, nyatanya banyak kolektor Indonesia yang menjual barang-barang peninggalan zaman dulu ke luar negeri. Hal ini sangat disayangkan sekali, karena barang tersebut adalah salah satu aset bangsa yang nantinya bisa menjadi saksi cerita bagi generasi yang akan datang. Maka dari itu, hotel ini akan mengusung tema besar museum secara konsisten. Meskipun di luar sana banyak yang mengklaim hotelnya adalah hotel butik, namun, gak jarang detail yang mereka tawarkan hanya setengah hati. Berangkat dari hal tersebut, hotel ini menawarkan konsep yang totally different. Kali ini kami akan ajak kalian untuk melihat ada apa aja sih yang tertempel di dinding setiap koridor yang ada di hotel ini. Mirip seperti majalah dinding, banyak terpampang sejarah atau evolusi dari barang-barang yang kita kenal sehari-hari. Mulai dari sejarah komputer, sejarah headset, sejarah music player, sejarah boombox dan kaset, sejarah pager atau penyeranta, sejarah sempoa, sejarah mesin tik, sejarah televisi, sejarah surat kabar Betawi, sejarah perjalanan pers Indonesia, sejarah handphone dan masih banyak lagi. Jadi sambil menginap, kita bisa tambah pintar juga dengan membaca asal-usul dari barang yang kita kenal dulu, sambil bernostalgia kalau salah satu barang tersebut pernah kita punyai. Terdapat juga kafe yang terletak di rooftop hotel ini. Kafe tersebut bernama Numinous Sky Bar. Selain Numinous Sky Bar, bagian rooftop hotel ini juga menyajikan konsep layaknya seperti berada di kapal pesiar. Setiap pengunjung akan langsung disuguhkan dengan tampilan kokpit kapal yang lengkap, tepat setelah pengunjung keluar dari pintu lift level rooftop. Kokpit nahkoda ini berasal dari kapal bekas yang sengaja dibeli untuk sarana edukasi dan spot foto yang menarik bagi pengunjung. Di samping kokpit, ada juga kamar mandi berbentuk telur dinosaurus yang diberi nama Jurassic Park Egg. Setiap weekend, di rooftop hotel ini pula rutin diadakan live music atau penampilan dari DJ yang cocok dinikmati sembari melihat pemandangan indahnya kota Jakarta. Sumpah gak nyangka hotel kecil gini tapi niat banget rooftopnya, seperti semuanya dipikirin baik-baik. Itulah pengalaman kami menginap di Hotel Posto Dormire di Grogol, Jakarta.
Kami sangat merekomendasikan hotel ini untuk kalian yang mencari hotel yang stylish, nyaman, dan terjangkau di Jakarta. Hotel ini cocok untuk solo traveler, pasangan, atau keluarga. Lokasi hotel ini juga sangat strategis dan mudah dijangkau. Di sekitar hotel, ada juga banyak tempat kuliner, dekat dengan Mall Taman Anggrek, Mall Central Park dan Mall Ciputra. Semuanya bisa dijangkau dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum, seperti bus, kereta, atau ojek online. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.